Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Maskapai Lion Air kembali menjadi sorotan. Maskapai penerbangan ini sempat dihebohkan karena seorang pilotnya kedapatan membawa masuk istri dan anaknya yang masih berusia balita ke dalam kokpit saat posisi pesawat sedang mengudara. Ini adalah rekaman yang diambil oleh penumpang di dalam penerbangan yang sama bernama Citra Renanti yang ia unggah ke laman Facebooknya. Citra menceritakan pengalamannya melihat seorang wanita dan anaknya memasuki ruang kokpit tempat pilot menerbangkan pesawatnya. Pesawat yang ditumpangi Citra saat itu adalah Lion Air rute Denpasar, Jakarta dengan nomor penerbangan JT015. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pilot Lion Air itu melanggar peraturan keselamatan penerbangan sipil. Untuk itu pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan teguran kepada maskapai penerbangan Lion Air terkait dengan pilot yang membawa keluarganya masuk ke dalam ruang kemudi pesawat. Ya, mungkin Anda bukan pertama kali mendengar ada orang yang bisa memasuki kokpit, melihat bagaimana pilot menerbangkan pesawatnya. Namun apakah tindakan yang dilakukan oleh pilot Lion Air tersebut melanggar Civil Aviation Safety Regulations atau CASR atau peraturan keselamatan penerbangan sipil? Kita akan bahas lebih mendalam. Di studio kami telah kami hadirkan Pak Alvin Lee, analis penerbangan, dan juga John Barata, mantan pilot. Selamat pagi Pak John, Pak Alvin. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin tahu sebenarnya, mungkin Pak John bisa menceritakan sebagai orang yang melaksanakan penerbangan langsung begitu, apa logika dibalik memperbolehkan dan melarang seseorang memasuki kokpit pesawat? Selama ini bagaimana yang terjadi? Baik, mungkin saya bisa cerita begini ya. Jadi seolah-olah dunia penerbangan itu atau dunia lah dibagi setelah 9/11 dan before. Nah, before ya sebagai pilot, bahkan dulu waktu kita mau take off landing itu dianjurkan untuk membuka pintu kokpit supaya orang bisa melihat pilotnya itu gimana nih, jangan macam-macam kayak gitu. Satu, ya bisa melihat. Penumpang bisa memperhatikan tuh pilotnya. Memperhatikan. Mungkin penumpang bilang, oh ternyata ada pilot yang menerbangkan gitu kan. Kedua. Kemudian dulu juga ada yang namanya cockpit visit. Jadi kalau kita sudah mengudara, itu kita ngundang penumpang untuk melihat ke kokpit. Tapi harus dilihat situasinya. Jadi kan dibilang yang paling kritis itu menerbangkan pesawat itu adalah saat pesawat mau take off dan landing. Ya katakanlah di bawah 18.000 itu udah prosedur kita mau approach ke pilot. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau sudah level flight, cuaca bagus, there is no reason kita nggak boleh gitu. Itu dari segi safety ya. Nah mungkin sekarang setelah 9/11 itu kan segala sesuatu harus dilihat dari security. Ada orang membajak teroris dan segala macam. Bukan hanya keselamatan, gitu. Tapi keamanan ini juga menjadi pertimbangan dan besar. Bahkan ini mungkin orang boleh tertawa. Namanya jump seat, jadi di pesawat itu di kokpit itu kan captain, co-pilot yang di tengah-tengah itu jump seat. Bahkan ada yang di belakang, tergantung gede dan pesawat. Dulu ya, saya bicara dulu nih, itu dijual juga. Artinya kalau ada penumpang kelebihan, itu boleh orang duduk. Boleh duduk di situ. Dengan catatan, ya penumpangnya harus maaf ya, bukannya yang kira-kira bisa diajak ngomong lah gitulah. Dengan catatan, si pilot itu memberikan instruksi bagaimana cara menggunakan oksigen. Karena di kokpit itu oksigen kan tidak seperti di kabin turun begitu. Kondisi khusus lah begitu ya untuk penumpang di situ. Dan kita briefing, jangan ngomong. Sama seperti pilot itu kan sama dengan kayak supir. Jangan bicara dengan itu aja. Jadi kalau pemisah utamanya pada saat peristiwa 9/11 berarti kan unsur keamanan yang menjadi hal terbesar yang mempengaruhi agar orang tidak boleh memasuki ruangan kokpit. Berarti apakah karena hal keamanan ada ancaman bisa saja disalahgunakan akses tersebut atau sebenarnya lebih ke mengganggu konsentrasi dari pilot dan kopilot? Kalau pilot in command udah mempersilahkan, berarti dia tidak akan terganggu. Dia udah mempersiapkan, kan kita briefing. Nah, sesama pilot misalnya kadang-kadang kan kita tahu waktu take off sama-sama pilot ya kita diam dong, enggak dong. Nah, begitu udah sibuk baru kita ngobrol. Ada yang kata, dulu ya, ini maaf nih dulu. Itu kan kita punya manifest, passion manifest. Jadi kalau saya ada orang kena, kita ngundang justru. Saya undang ke kokpit ngobrol. Biasa aja dulu? Biasa dulu, tapi pada saat pesawat on the level flight, on cruising altitude namanya, tidak on take off landing. Tapi kita briefing, ya dia tahulah nggak akan ganggu lah gitu, dan jangan pegang segala macam. Ya kalau sesama pilot sih tidak perlu dikasih tahu pun mereka sudah tahu. Bahkan sama orang biasa pun biasa, teman-teman misalnya kita Nah, apa yang dilakukan oleh pilot di Lion Air ini, Pak Alvin? Apakah memang ada peraturan yang dilanggar karena mengajak keluarga ke dalam kokpit? Ya, memang ada peraturan CASR atau Civil Aviation Safety Regulation, peraturan tentang keselamatan penerbangan. 121.547 yang mengatur bahwa ketika dalam penerbangan orang yang boleh diajak masuk ke
kokpit adalah yang punya lisensi pilot atau lisensi instruktur atau lisensi inspektur penerbangan atau petugas yang ditunjuk dari perusahaan penerbangan tersebut. Oke. Dan mendapat izin mempunyai izin ya dari otoritas penerbangan. Ini ketat sekali terdengarnya. Sebetulnya, iya, sebetulnya ini ada unsur safety dan security-nya. Ya, Kalau ya. safety karena kokpit ini kan bukan tempat main-main. Ya. Ya. Banyak tombol-tombol, kemudian dikhawatirkan kalau ada tangan yang usil, Iya, asal salah pegang, memencet gitu atau apa itu kita juga mengganggu konsentrasi. Dan yang kedua adalah dari aspek keamanan. Sebab orang yang mempunyai lisensi ini kan sudah ada track recordnya. Sehingga apabila terjadi apa-apa itu lebih mudah dilacak di sana. Jadi itu sebenarnya alasan kenapa tempat ini adalah tempat yang sebenarnya dilarang untuk dimasuki orang yang tanpa alasan, begitu ya, Betul, tidak memiliki betul. alasan. Kalau dari sisi keamanan itu kan sebenarnya kalau ada orang yang tidak dikenal, apalagi kalau orang tersebut yang meminta untuk masuk. Kita tahu ada kecelakaan penerbangan yang disebabkan oleh dipaksakan informasinya memaksa masuk ke dalam kokpit hingga mempengaruhi pilot dan lain-lain begitu. Kalau ini yang terlibat adalah seseorang yang dikenal betul oleh pilot, dalam hal ini adalah keluarga yang sebenarnya sudah pasti tidak mungkinlah punya etikat buruk terhadap pilot dan penerbangan tersebut begitu. Apakah ini bisa menjadi pembenaran? Iya, kalau kita membaca lagi undang-undang tentang penerbangan, bahwa pilot adalah penanggung jawab penerbangan, sehingga pilot itu sebetulnya punya diskresi. Tapi kembali lagi diskresi pilot pun ada batasan-batasannya, yaitu dengan CSR dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh pilot ini mungkin dia terlalu sayang pada keluarganya atau dia mau menunjukkan. Namun di sisi lain dia juga sudah melanggar peraturan keselamatan yang dapat membahayakan orang banyak yang ada di dalam pesawat tersebut. Jadi bagaimanapun ini adalah pelanggaran peraturan. Oke. Dan bentuknya memang pelanggaran peraturan, tapi apakah ini hanya salah satunya atau memang hanya ini satu-satunya pelanggaran? Saya sendiri tidak terlalu menyadari apakah ada orang lain yang masuk ke dalam kokpit pada saat saya mengikuti sebuah penerbangan. Apa artinya ini untuk mungkin kalau memang terjadi lagi atau selama ini sudah terjadi? Keluarga kah atau orang yang dikenal seperti tadi kata Pak John, sebenarnya kalau orang dikenal ya bisa saja diajak begitu. Kita kan tidak tahu apakah seluruh penerbangan sudah menerapkan seperti yang dikatakan Pak Alvin sama sekali tidak memperbolehkan. Apakah memang harus lebih ketat kah? Apa harus ada pihak yang mengawasi jangan sampai ada siapapun masuk dalam kokpit, Pak John? Begini ya, CSR memang peraturan itu harus kita tepati. Harus kita memang kalau itu aturan-aturan kan tadi saya bicara sebelum 9/11 itu harus kita atasi lah. Artinya itu jangan sampai terjadi sesuatu hal ya. Hanya dalam hal ini saya bilang pilot in command itu juga dia punya diskresi seperti Pak An bilang, dia bisa melihat sampai di mana gitu. Karena mungkin kalau orang gambarannya itu ada dulu senior saya bilang, nerbangkan pesawat itu untuk orang biasa. Pesawat itu dibikin untuk orang biasa. Jadi bukan untuk orang yang hebat banget, enggak. Tiap orang biasa gitu ya. Jadi artinya mungkin bayangannya di kokpit itu kayak gimana kayak gitu ya. Serem banget lah. Biasa-biasa aja. Itu justru kalau untuk memperkenalkan dalam hal ini apalagi keluarga misalnya. Ini pandangan saya nih ya sebagai manusia ya, bukan sebagai pilot. Kan boleh juga membanggakan dirinya. Siapa tahu dia menginginkan anaknya supaya jadi pilot. Makanya dulu saya bilang ada cockpit visit. Bahkan ya pilot pun ya. Nah sekarang pernah terdengar beberapa hari yang lalu ada pilot yang ke belakang katanya ke WC ya. Lama ada penumpang komplain. Padahal dulu yang namanya pilot tuh kita dianjurkan untuk kalau cuaca bagus, artinya itu cuaca bagus, itu jalan keluar. Mengajak bicara kayak gitu ya. Yang memperkenalkan dan yang paling penting menanamkan bahwa flying is not a dangerous thing. Flying itu safe, paling safe lah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi biasa aja, cuman kita di atas. Dan supirnya namanya pilot gitu aja. Jadi sebenarnya ya itu dia. Sebenarnya kalau kita lihat alasannya sejak dari dulu kita tahu mengapa sampai bahkan di encourage begitu untuk orang sipil melihat penerbangan. Tapi kan ini ada alasan keamanan. Tapi bagaimanapun juga kan ini menjadi sebuah pelanggaran peraturan gitu, Pak John. Jadi
walaupun tadi mungkin Pak John menalar ya bisa saja dia ingin menunjukkan kepada anaknya maupun keluarganya. Seperti apa harus ditangani pelanggaran peraturan ini? Mungkin tidak secara langsung membahayakan berbentuk kelalaian yang secara langsung membahayakan penerbangan, tapi bagaimanapun juga ini pelanggaran peraturan. Anda menyikapi pelanggaran ini harusnya bagaimana? Nah sekarang kan begini ya, ini kejadian pertama ada orang yang melaporkan, ya. Padahal saya baru aja dengar dari teman saya, pilot juga, dia melakukan perjalanan ke luar negeri, kebetulan full seats, ya. Tapi dia ditawarkan dia duduk di jam seat. Ini baru-baru ini. Baru-baru ini, ya itu kan Captain Discretion, PIC, sesama pilot tahulah. Pak Alvin bilang, memang betul yang duduk di situ kan kalau paling baik kalau dia sesama pilot segala macam, ya. Itu kan tujuannya memang untuk keselamatan. Cuma kan ya dalam hal ini kalau menurut saya kalau memang itu sekarang peraturannya sudah gitu ya udah jangan dilanggar, nggak boleh. Oke. Ya, itu karena ini kan baru pertama kali. Sebenarnya. Tapi saya kan pandangan saya tadi saya katakan before 9/11 dan after ya. Kalau sekarang tahu rigid aja kayak gitu nggak apa-apa. Oke. Ya kalau itu memang rigid 121 berapa Pak tadi? 47. 47 kita laksanakan gitu. Oke, apa yang harus dilakukan terhadap pelanggaran seperti ini, Pak Alvin? Apakah maksud saya jangan juga terlalu sampai apa ya membuat pilot itu juga merasa apa ya dalam pekerjaannya begitu diambil haknya kah atau apa? Tapi memang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan begitu. Ya. Kita perlu memperhatikan bahwa peraturan keselamatan penerbangan sifatnya adalah mengatur supaya semuanya disiplin untuk keselamatan, tidak mengatur masalah sanksinya. Karena memang prinsip dalam penerbangan ini bukan menghukum, tapi kita membina supaya orang ini disiplin dan mematuhi peraturan. Jadi dalam hal ini apabila memang terjadi pelanggaran, tentunya langkah berikutnya adalah pembinaan supaya pilot tersebut memahami kewajiban-kewajibannya, juga patuh pada peraturan yang berlaku. Ini pelanggaran, ini bukan kejahatan. Jadi kita jangan buru-buru mau ini harus sanksi begini, sanksi begitu. Oke, jadi bukan kejahatan yang dilakukan, tapi tetap harus ada pembinaan untuk memberi pengertian begitu ya, dan mungkin juga ada efeknya terhadap pilot-pilot lainnya juga yang melihat begitu Pak John ya. Betulnya kalau mau mengajak ke kokpit itu diperbolehkan pada saat pesawat dalam kondisi berhenti di apron tempat parkir pesawat. Itu secara peraturan tidak ada yang salah? Tidak dilarang. Yang dilarang adalah masuk ketika pesawat sedang terbang. Oke, jadi mulai dari take off, terbang sampai landing ya? Saya bilang, tergantung kondisi. Pada saat take off dan landing, no. Karena itu kritis. Tapi on the level flight, pilotnya bisa ke belakang kok. Berarti kan ditinggalin di kokpit dan co-pilot. Menurut saya itu dari segi gitu loh. Oke, tapi bagaimanapun juga Pak John setuju ya kalau memang itu aturannya maka jalankanlah aturannya. Ini yang pertama kali dan saya juga memang bilang itu jangan nggak ada dong penghukuman, mungkin teguran kayak gitulah. Dibilang kayak gini juga ya gimana ya kayak gitu memang seperti saya masuk ke sini kan saya udah tahu saya nggak bakal kalau lagi dia ribut kayak gitu. Tidak mungkin tiba-tiba di segmen lain gitu masuk ya Pak John ya. Iya, oke, terima kasih Pak John. Jangan sampai juga pilotnya yang keluar malah yang lain yang nyetir ke dalam itu. Jangan sampai. Itu kan ada sekarang di pintunya itu pakai kode PIN. PIN ya, sudah lebih susah untuk susah lah, lebih susah dari ngambil ATM kali ya. Pak John terima kasih, Pak Alvin terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi.